hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Ada satu orang Termul ya, Ternak Mulyono. Ada satu orang yang di mata saya dia penjilat. Ya, saya tidak kenal dia, tidak pernah ketemu dia, dan beberapa belakangan hari ini saya lihat dia sering menyebut nama saya. Namaku disebut-sebut ya dalam setiap wawancara di TV atau di mana. Ini Termul ini. Namanya Sylvester Matutina kalau saya tidak salah. Jadi di mata saya orang ini penjilat ya. Siang hari ini masih melihat ada seseorang yang bergentayangan dan berkuar-kuar di Mapolda Metro Jaya yang dikenal dengan nama si Plester. Ya, saya nggak tahu nama lengkapnya, yang penting dia si Plester. Memang harus diplester mulutnya. Ya. Karena apa? Karena sesuai dengan surat yang kami ajukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan itu kami konfreskan di depan patung Dewi Keadilan, yang Dewi Keadilan itu ditutup matanya supaya benar-benar bisa adil tanpa memandang apapun. Kami masih menunggu jawaban dari Kejaksaan Negeri. Kenapa? Kalau memang si Plester sudah mengatakan sudah menjalani hukuman, kapan, hari apa, tahun berapa, dari bulan mana, saya bulan mana? Karena seharusnya dia dihukum 1 tahun 6 bulan sesuai dengan putusan kasasi. Bahwa dia sudah menjalani bahwa dia sudah menjalani pengadilan, ya mungkin menjalani sidang. Dan bahkan Pak Yusuf Kalla, Muhammad Yusuf Kalla sangat baik maafkan, mungkin. Tetapi yang jelas kita masih menunggu kapan dia dieksekusi menjalani hukuman. Hari ini saya dapat kabar gembira. Jadi orang yang songong selama ini ya projongos yang gila jabatan, yang tukang mengadu domba bikin kisruh negara. Jadi kabarnya hari ini dari Kejaksaan Negeri akan menangkap si Sylvester. Ya memang harusnya itu udah lama di penjara. Itu kasus penghinaan terhadap Pak Yusuf Kalla. Itu kalau nggak salah di tahun 2019. Dan di pengadilan udah dinyatakan sebagai tersangka dan udah ingkrah itu. Nah, kenapa nggak ditahan-tahan sampai sekarang? Karena di masa itu mungkin merasa dia sebagai ketua merah putih apa itu. Jadi masih berlindung di bawah ketiak Jokowi. Ada seorang buzzer Jokowi, si Plester Matutina, ia dapat vonis 1,6 tahun penjara dari Mahkamah Agung karena telah melakukan fitnah kepada mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Tapi sampai detik ini si Plester belum pernah menjalani yang namanya proses hukum. Dapat jatah komisaris pula. Nah, pokoknya siapapun yang mendekat ke Mulyono mau diponis abad pun, mau diponis penjara seabad pun tetap aman dan tetap dapat jabatan. Nah, Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia Nurmadiha Sumarta mendesak Kejari Jakarta Selatan segera mengeksekusi Ketua Relawan Solidaritas Merah Putih, yaitu Sylvester Matutina yang tersandung kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kalla. Diketahui Sylvester yang divonis 1,5 tahun penjara hingga kini masih bebas berkeliaran. Sesuai putusan MARI nomor perkara 287K/PID/2019 pada tanggal 20 Mei 2019, Nurmadi mendesak Kejari Jaksel untuk segera menangkap dan mengeksekusi Sylvester. Ia juga mendesak Presiden Prabowo melalui Menteri BUMN Erick Thohir mencopot segera Sylvester dari jabatan Komisaris Food ID. Sylvester yang merupakan loyalis Jokowi kabarnya akan dieksekusi oleh Kejari Jakarta Selatan. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan hari ini diundang yang bersangkutan, kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, kepada wartawan.
Nah, apabila si Plester tidak mengindahkan undangan penyidik, maka pihak Kejagung akan melakukan upaya paksa untuk menjalankan eksekusi. Kalau dia tidak datang, ya silakan saja, kita harus eksekusi. Dalam kasus ini, si Plester divonis bersalah menyebarkan fitnah terhadap Yusuf Kala. Fitnah tersebut dia lontarkan saat berorasi di depan Mabes Polri Jakarta pada 15 Mei 2017 silam. Sakit resmi saya waktu itu, dan itu saya pakai selama 1 bulan, dan saya kesatria, saya masuk menjalani hukuman. Ya, bukan seperti dia yang lari dari tanggung jawab, tidak menjalani hukuman. Itu lebih penting. Artinya begini teman-teman semua, izinkan kalau saya salah, bapak-bapak yang mengerti hukum, berarti semua statement dia maupun laporan dia di Polda Metro Jaya maupun kesaksian dia, kalau ternyata itu terjadi dan dia harusnya masuk tahanan, maka itu tidak berlaku, tidak sah. Karena harusnya dia masuk tahanan, tapi kemudian dia masih bersaksi atau bahkan membuat kesaksian terhadap pelapor yang lain. Jadi harusnya dia dieksekusi. Itu soal si Plester. Satu lagi yang saya harus bilang mohon maaf, satu lagi yang kemarin teriak-teriak soal oh itu harus masuk penjara, yaitu orang namanya AA inisialnya, ya, yang dia kehilangan otaknya ketika digebukin di depan DPR. Ya. Dia kena, sebenarnya dia adalah TSK, tersangka kasus penistaan agama pada tahun 2015. Mohon maaf ibu-ibu dan semua umat muslim dan muslimah. Dia mengatakan, kenapa dia masuk pasal penghinaan agama? Karena dia mengatakan Nabi Muhammad bukan orang Arab. Dan dia tersangka. Tapi kemudian saya nggak tahu dia di SP3 oleh Polda Metro Jaya. Tapi sudah juga kemudian di pra-peradilan dan menang pra-peradilannya. Jadi harusnya dia dieksekusi. Tapi sampai dengan sekarang Polda Metro Jaya belum eksekusi dia. Jadi artinya status AA itu adalah tersangka dan harusnya diteruskan penyidikannya, bukan diberhentikan. Ya. Kok bisa ya Sylvester Matutina itu divonis 2019 tapi sampai sekarang tidak dieksekusi, bahkan wajahnya berkeliaran, bahkan yang parahnya lagi diangkat sebagai komisaris. Gila bukan? Negara macam apa seperti ini? Orang melakukan pidana tapi tidak dieksekusi, sudah divonis salah tapi tidak dieksekusi, dibiarkan berkeliaran seolah-olah dia adalah pembela kebenaran. Lantas dia diberikan jabatan juga komisaris yang saya dengar. Coba bayangkan betapa bobroknya Indonesia. Saya punya tetangga hanya sekedar melihat saja. Saya pernah punya tetangga melihat dia lewat ada suatu perjudian, dia melihat judi itu, ditangkap, ikut turut serta, ditahan, bahkan dihukum walaupun saya nggak tahu berapa bulan. Itu kena, dia tidak ikut berjudi, saudara. Tapi ini Sylvester Matutina, coba bayangkan, sudah divonis di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi, sampai MA memutuskan 1,5 tahun 2019 tidak. Inilah bobroknya negeri kita. Ketika seseorang itu dekat dengan penguasa, ketika seorang itu dekat dengan orang yang bisa membolak-balikkan hukum, maka dia tidak tersentuh oleh hukum. Jadi dianggapnya sekarang dia masih bisa ketawa-ketawa ya. Nah, ini beritanya. Bagus itu, jangan songong, jangan terlalu kurang ajar gitu ya. Kemarin dia nantang-nantangin purnawirawan ya kan, sampai mau cukur kumis segala macam. Nah, sekarang saatnya dia mau nangis darah itu dalam penjara. Aku setuju kali tuh Pak Prabowo. Orang-orang seperti itu memang yang bikin rusuh negara ini. Ya kan, selama ada buzzer-buzzer di era Jokowi ini justru rakyat jadi terpecah belah. Nah, tangkap aja itu. Masukkan bila perlu dikasih makan sisa-sisa nasi basi orang-orang seperti itu, biar tahu dia gimana rasanya. Dan mungkin kebetulan nanti tidak lama lagi ya, yang sekarang menjabat komisaris ya, komisaris PLN itu, yang pernah waktu demo dia ditelanjangi, dihajar oleh massa itu, si siapa, Ade Armando, itu kasusnya tentang penghinaan terhadap Allah, terhadap Tuhan. Itu sama itu. Jadi mereka itu kan dulu dukung Jokowi, jadi bebas dari tahanan mereka karena berlindung di bawah ketiak Jokowi, karena pinter jago jilat ibaratnya. Ya sifat-sifat anjing seperti itu memang.
Jadi merasa ada backingan, berkuasa, seenak perut dia menghina orang lain. Nah, sekarang saatnya Pak Prabowo membuktikan anjing-anjing seperti mereka itu bagus dimasukkan dalam sel tahanan bila perlu selama-lamanya itu. Karena udah lewat kurang ajar orang-orang macam itu. Purnawirawan aja pun dihina. Sementara dia apa di Indonesia ini jasanya? Bisa menghina purnawirawan TNI. Jadi menurut netizen gimana? Biar bajar-bajar itu pada pusing kepalanya ya. Biar masuk satu sel semua. Salam waras.